Anda menyaksikan Metro Siang dan kali ini kita masuk di segmen Metropedia. Selamat tahun baru, terlebih dahulu kami ucapkan pemirsa. Semalam seperti apa? Aman perayaan tahun baru Anda karena dari sisi cuaca sesuai dengan prediksi BMKG pemirsa curah hujan cukup tinggi. Dampaknya mungkin di beberapa wilayah tidak bisa merayakan malam tahun baru karena cuaca tidak mendukung. Nah, untuk Anda yang selesai libur tahun baru tetap dimohon untuk waspada karena cuaca ekstrim masih melanda kita. Selengkapnya dalam Metropedia. Kita masuk di informasi yang pertama pemirsa yang akan menjelaskan apa penyebab di penghujung tahun 2022 sampai awal tahun ini terjadi hujan ekstrim. BMKG ini menyebut cuaca ekstrim yang melanda Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Kami ajak Anda untuk melihat datanya pemirsa bahwa faktor yang pertama adalah monsun Asia yang menunjukkan aktivitas cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir dengan potensi ini dapat disertanya seruakan dingin dan fenomena aliran lintas ekuator. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, adanya aktivitas Madden-Julian Oscillation disertai fenomena gelombang Kelvin dan Rossby ekuatorial. Ini adalah fenomena dinamika atmosfer yang mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas. Nah, poin ketiga pemirsa, adanya indikasi pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah Australia. Ini bisa memicu terbentuknya pola pumpunan dan perlambatan angin di sekitar wilayah Indonesia bagian selatan ekuator. Dan penyebab yang terakhir adalah faktor bibit siklon tropis yang tumbuh di Samudra Pasifik sebelah utara Papua Barat dan disertai dengan kecepatan angin maksimum 15 knot. Ini adalah yang dibaca oleh BMKG. Kenapa kita dalam waktu hampir seminggu ini ya, ini kena yang namanya hujan ekstrim. Nah, dari dinamika atmosfer berdasarkan analisis cuaca, peningkatan curah hujan ini akan berdampak kepada jalur transportasi khususnya udara dan laut. Anda yang menggunakan transportasi ini selama masa libur tahun baru harus bersiap untuk adanya potensi gangguan penerbangan dan juga jalur laut atau juga penyeberangan. Dinamika yang terjadi saat ini pemirsa, ini memunculkan potensi pertumbuhan awan cumulonimbus dan juga terjadinya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Indonesia. BMKG memprediksi adanya gelombang tinggi lebih dari 6 meter. Ini luar biasa besar ya. Berpotensi terjadi di Laut Natuna Utara, kemudian juga di Samudra Hindia Selatannya dari NTT. Lalu untuk gelombang dari 4 sampai 6 meter di Samudra Hindia ini juga terpantau. Kemudian di wilayah Samudra Hindia Selatan Banten, ada juga di Samudra Hindia Selatan Barat hingga Bali. Ini termasuk juga Laut Sumbawa dan Selat Makassar bagian selatan. Ada lagi. Jadi kalau tadi sudah ada 6 meter, 4 meter, ada klasifikasi untuk 2,5 sampai 4 meter. Ini diprediksi terjadi di barat Sumatera, kemudian di Selat Karimata, Laut Jawa, lalu Laut Bali, Selat Sunda, dan perairan selatan Jawa Bali hingga Lombok. Dampak dinamika ini juga akan menimbulkan potensi banjir pesisir rob yang akan terjadi di wilayah pesisir utara Pulau Jawa. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Semarang, ini salah satunya pemirsa ya. Nah, prediksi dan peringatan dari BMKG ini sudah sepatutnya jangan dianggap enteng. Untuk Anda yang akan melakukan perjalanan setelah libur tahun baru, dampak gelombang tinggi ini bisa mengganggu pelayaran dan penyeberangan. Dalam kasus-kasus yang terjadi seperti gangguan penyeberangan di Merak misalnya dan juga Bakauni, di mana kalau kita lihat kemarin ini harus menunggu kapal aman dulu untuk bersandar, kemudian otoritas dan operator pelayaran tentu tidak memberikan rekomendasi kapal untuk menyeberang atau melaut. Jadi ini bisa menyebabkan penumpang atau Anda sendiri terjebak berjam-jam saat hendak melakukan perjalanan atau menyeberang dari Jawa ke Sumatera atau dari Jawa ke Bali misalnya. Nah, di sisi lain pemirsa, dalam masa libur ini kalau sudah ada peringatan gelombang tinggi ya jangan dipaksakan untuk berwisata di pantai meskipun kita lagi libur gitu ya. Ini ada kejadian ratusan wisatawan dari berbagai daerah ini tetap nekat berenang dan berwisata di pantai Jakat, Kota Bengkulu. Jadi meski BMKG telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi hingga sampai 4 meter selama 3 hari ke depan, namun ternyata mereka masih memaksa juga untuk berlibur di sana. Kita lihat visualnya. Nah, jadi pada libur akhir tahun ini masih banyak warga yang berwisata di Pantai Jakat, pemirsa, di Kota Bengkulu. Meski kondisi angin kencang yang disertai gelombang tinggi mencapai 4 meter melanda kawasan perairan Bengkulu dalam sepekan terakhir ini.
Nah, meski demikian, ratusan wisatawan yang datang dari berbagai daerah di Bengkulu dan juga luar kota Bengkulu ini tetap nekat berwisata, bahkan berenang di lokasi wisata Pantai Jakat. BMKG terus-terusan menghimbau wisatawan baik yang sedang berlibur di tepi pantai maupun yang sedang melakukan perjalanan untuk selalu waspada akan dampak cuaca ekstrim yang tengah melanda Provinsi Bengkulu juga. Jadi konsep menyusahkan BPBD dan tim SAR seperti ini mohon jangan dilakukan dulu pemirsa. Tunggu sampai cuaca ekstrim ini reda terlebih dahulu. Begitu. Nah, di masa cuaca ekstrim saat ini, pertumbuhan awan cumulonimbus juga berpotensi mengganggu penerbangan. Untuk langkah mitigasinya, BMKG sudah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan, BNPB, BRIN untuk menyiapkan pengaturan penerbangan teknologi modifikasi cuaca. Sedangkan di PT Angkasa Pura ini juga sudah mempersiapkan langkah antisipasi untuk melakukan pengecekan terhadap kendala infrastruktur dan fasilitas. Misalnya inspeksi runway, kemudian taxiway-nya seperti apa, apron-nya juga seperti apa. Termasuk juga rutin melakukan rem cek dan juga inspeksi keselamatan. Di sisi kitanya sebagai masyarakat tentu ini akan merasakan dampaknya, yaitu penundaan penerbangan ataupun gangguan penerbangan. Kalau kita tampilkan kondisi yang terjadi di Semarang kemarin, pemirsa, seperti yang sempat terjadi di Bandara Semarang, sebanyak 13 penerbangan ini sempat terganggu karena dampak dari cuaca ekstrim yang menyebabkan adanya genangan air di ruas jalan menuju bandara. Nah, untuk mempermudah, dari pihak bandara ini juga sudah menyediakan kendaraan penjemputan bagi para penumpang yang tertahan di luar bandara. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi ini tidak terjadi dengan Anda dan Anda bisa pulang setelah liburan tahun baru ini semuanya aman-aman saja. Begitu. Nah, jadi dengan adanya potensi hujan ekstrim sampai tahun baru ini, apa yang bisa kita lakukan? Begitu ya. Nah, beberapa hal rekomendasi dari BMKG misalnya yang bisa Anda lakukan, memastikan lagi infrastruktur di sekeliling Anda kira-kira cukup tidak kalau misalnya hujan terus datang, kemudian curah hujan banyak gitu ya, curah hujan tinggi. Ini Anda harus cek rumah Anda juga misalnya. Lalu untuk Anda yang libur Nataru ini pakai transportasi penyeberangan, sudah harus cek lagi aman atau tidaknya untuk jalan. Kalau misalnya masih ragu-ragu, jangan dipaksa. Kalau memang tidak perlu-perlu sekali, kurangi perjalanan penyeberangan ini. Cara simpel lainnya, Anda bisa cek dahan dan ranting pohon sekitar Anda, apakah aman atau rapuh kalau misalnya tertiup angin kencang. Daripada ini lebih baik dipangkas saja. Nah, sudah pasti yang harus kita lakukan terakhir adalah mitigasi bencananya seperti apa. Apa yang harus Anda lakukan? Kemana kalau misalnya terjadi banjir, longsor, banjir bandang, dan angin kencang? Nah, ini semua yang harus dipersiapkan agar kita bisalah berdamai, begitu ya. Jadi, mari berdamai dengan cuaca ekstrim di tahun baru ini pemirsa. Jangan dilawan, namun dipahami dan kenali sifatnya luar dalam. Jadi kalau kebiasaan kita saat hendak jalan-jalan cek harga tiket kapan ya tanggal yang murah, mulai tahun ini kebiasaannya harus ditambah. Jadi selain cek harga tiket, Anda juga wajib cek cuaca dan pengumuman dari BMKG. Jangan sampai niatnya mau healing tapi malah jadi pusing karena kejebak di hotel atau di bandara. Sekian Metropedia kali ini, kita berjumpa lagi di tema-tema berikutnya. Baik, saya akan kembalikan ke Mercy. Mercy, jadi itu ya tambahannya ya. Jadi selain kita cek harga tiket yang murah, kita juga harus cek apakah wilayah yang kita tuju nanti ini aman, cuacanya apakah akan mengganggu perjalanan kita juga. Baik, terima kasih Anggi untuk informasinya. Selamat kembali bertugas.